Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Dia Orofi Project. Kali ini di konten otentik, obrolan tentang musik bareng Diki Irawan. Oke, bumper. Dah. Nokia ya? Iya. Nah, siapa sih Diki ini? Diki ini kawan gua di masa kuliah, di jurusan iya, di organisasi iya, organisasi PSM gitu kan. Satu paket lah. Satu paket. Iya. Pak. Gue tuh yang heran itu waktu kita ini loh, Pak. Ke Bali. Iya. Kok bisa satu kursi? Orang-orang mah beda kursi ya. Kita bisa satu loh. Bisa bener. Bener-bener. Lah. Kayak gak dapet temen gue ikut organisasi, ada lu mulu di mana. Itu anjing. Kok bisa-bisanya bener-bener dibagi secara acak. Bener sepaket sih. Iya. Nah, apa ya? Gua kenal lu dari kuliah. Tapi gue kuliah gak kenal lu, Pak. Ya kan, ya nggak kenal secara langsung. Gak kenal secara Iya. langsung. Ketua kelas gua semua mata kuliah Dulu. di semester 1. Semester 1. Ya, siapa yang gak kenal Diki? Sampai gak kenal gue satu jurusan. Habis itu di PSM dia dulu keterima tenor, gua keterima bariton, dan akhirnya audisi lagi dibalik. Gua tenor, dia Gua bariton. Jadi dipindah gitu, emang jalan Tuhan apa ya, Iya. kita ketemu kayak gini ya. Ya itulah. Ya kayak gitu. Ya Pak, banyak lah ya Pak kalau diceritain ya Pak. Tapi Iya. ya Kayaknya nanti berpart-part deh. Enggak, gue manggilnya Pak itu gara-gara ya akrab aja ya. Iya. Pak. Terus manggil orang Bukan sempa. bukan saya. kan kalau kita kan siapa sih? Bre kan, Bre. Bre. Apa sih Bre ya? Bre. Nah, betul lah, enak Pak aja kalau udah manggil deket, terus nggak semua orang bisa gue panggil Pak gitu loh. Asik. Asik. Kadang ada yang manggil Bu. Nah, di konten ini gini dik, ngobrolin tentang musik tapi bukan musik yang ada di luaran atau pendapat lo tentang musik di luar dan lain sebagainya. Gue cuma mau ngulik musik yang ada dalam diri lo dan musik dari latar belakang lo, baik itu secara musik, alat musik dan lain sebagainya ataupun lo nyanyi, gitu kan? Yang kita masuk pada suara. Oke. Nah, menurut lo musik itu apa? Bagi gua gitu Secara ya. definisi dulu. Bagi gua tuh musik buat gua tuh kayak sebuah pelampiasan. Oke, bentar ya guys. Ada masalah tadi. Cut. Oke, lanjut. Tadi sampai mana, Pak? Musik buat gua. Oh iya, musik buat lo apa? Musik. Kok musik ya? Iya. Gua kalau menurut gua musik itu lebih ke kayak itu pelampiasan gitu loh. Pelampiasan hidup gua, kayak misal gua kayak kan gua agak ambis ya orangnya. Iya. Gue yang kayak gue capek-capek di mana, terus pelampiasan gue ya di musik ini gitu loh. Jadi buat gue musik itu udah jadi bagian dari hidup gue untuk tetap ada di jalurnya. Berat ya. Tapi gitu tuh. Kalau pernah nggak sih kayak capek sama diri lu sendiri? Iya. Iya kan? Nah, Enggak sih, gue nggak pernah merasakan ini sih. Kalau gue merasakan itu. Iya. Entah dari keluarga. Gue bermasalah aja kayaknya gue nggak merasakan itu masalah jadi. Nah, tapi ini Pak, yang gue ini musik itu sebagai pelampiasan atau menurut lu musik sebagai pelampiasan itu ketika lu ngedenger musik, wah gue lagi sedih gue pengen denger musik ini, kayak gitu termasuk juga nggak? Enggak. Malah gue nggak yang kayak gue lagi sedih gue denger musik ini, tambah gila gue. Oh, berarti nggak mau meratapi itu dengan kesedihan? Enggak, gue nggak mau meratapi semua itu dengan kesedihan, tapi gue meratapinya biar kebahagiaan. Asik. Berarti ketika lu sedih, lu bisa mengekspresikannya. Ya, gue mau ke musik, gue mau main musik, gue mau. Iya, di musik itu gue bisa jadi orang yang bahagia ada di situ lagi. Asik, gitu loh. anjay. Nah, nah terus itu tuh kan lu mulai ngerasain musik sebagai pelampiasan lu dalam menjalankan hidup itu tuh. Iya. Dari kapan lu bisa menyatakan gue kalau dengan musik gue lebih ada ini? Setelah gue mulai ngerasain, oh hidup gue ternyata lumayan banyak masalah ya. Emang hidup lu sebanyak masalah apa sih? Enggak juga sih sebenarnya, cuma gue kayak gak punya temen aja ngerasanya. Oh,
Padahal yang gue lihat temen lu di mana-mana. Iya kan, tapi gue ngerasa kayak nggak ini loh, nggak sejalur gitu. Apa gue Capricorn kali ya gara-gara Terlalu banyak yang dipercaya. Apa kita mau bahas atonik aja? enggak mau nanti Iya. berapa sih nggak pakai jam. Nah, itu tuh hal apa yang menghantarkan lu sampai sekarang? Misalnya kecil lu emang lu selalu udah terlalu banyak masalah, terus sama emak lu diputerin lagu, oke ayo kita senang-senang nak, gitu kan? Enggak, Oke. malah emak gue tuh nggak pernah denger lagu. Bapak lu? Bapak gue kalau denger lagu dangdut. Elvis Sukaesih gula gula gula, sumpah itu disetel terus dari dulu. Dangdut banget ya, Mak? Bapak lu? Enggak juga sih, tapi dia suka aja dangdut zaman dulu gitu. Tapi bukan dangdut yang kayak udah ada goyangan segala macem. Udah dangdut yang sekarang ya, bukan? Kalau dulu kan dangdutnya pure dangdut gitu Iya. kan, yang koplo, bukan koplo sih bilang. Kiblatnya cuma ramai-ramai Elvis Sukaesih dan lain Nah sebagainya. iya, kiblatnya masih itu yang kayak dipilih dari beberapa lagu dia yang di setel apa gitu. Tapi dulu kan zamannya CD itu ya, belum DVD kan. DVD. Tape, Iya. apa kaset yang roll benarnya itu. bisa ditarik. Dulu Iya. kan radio kan ada yang paket kayak gitu, Ah. nggak yang cuman radio. Dari situ berawal dari dari situ dulu, abis itu kan ke CD tuh zamannya. Ke CD beli kaset yang lagu dangdut, jadi pokoknya di play dari yang nomor pasti 1. bajakan. Iya dong. Maaf ya. Iya dong. 5.000-an. 10.003. Oh ya, benar. Lebih parah. Bahkan dia itu kayak Iya, lebih parah 10.003. Loh dulu kan nggak tahu ya, setahu gue dulu ori itu nggak sampai desa deh. Dan udah dicegah dulu sama orang-orang pembajak ini. Kayaknya ori itu nggak pernah sampai desa deh. Kayaknya kita kemana? juga nggak punya duit buat beli deh. Iya. Mana-mana. Gua aja nggak pernah tahu loh harga VCD atau CD ori itu berapa. Sama, gue juga nggak tahu sih. Iya. Emang dulu tuh kayak gitu tau. Ya. Iya CD Kita CD orang yang desa juga sih emang. iya sih. Kayak yang dijual yang buat di truk-truk itu kan. Heeh. Nah, pokoknya itulah gitu ya, di setel di rumah. Kalau beli CD ini nggak? Ada CD Teletubbies nggak? Nggak. Oke, balik lagi ke Balik topik. lagi. Tadi sampai mana? Sampai musik nah. Nah, musik yang dari kecil lu kaset-kaset bajakan. Iya. Itu yang diputar sama bapak lu. Iya. Malu beneran nggak denger musik sama Nggak sekali. dengerin musik sama sekali. Nggak tahu ya, kayaknya emang maksud gua kayak hidup dulu tuh menikmati hidup itu susah, ya nggak sih? Tapi yang gue rasain adalah orang dulu kayaknya menikmati hidup dengan mudah. Maksud gua dengan musik yang kayak menikmati Oh. hidup dengan musik itu jarang loh. Iya, belum sampai orang-orang desa itu menikmati hidup dengan musik. Kalaupun ada musik itu misalnya ada acara baru musik Iya. di situ. Tetetetetetetet. Nah iya. Baru di situ kan ngerasain Iya. vibes-nya. Iya. Tapi kalau yang kayak di rumah itu jarang. Jarang. Kayak tiap hari itu intinya kalau nggak nyari duit, ya bertahan hidup lah. Bertahan hidup lah intinya. Ah, Berbeda jauh ya malah nama gua. Kalau gua bapak gua nggak denger musik sama sekali, setahu gua. Denger deh musik ya dangdut. Gitu Iya, kan. dangdut. Kalau lagi istilahnya di rumah, enggak di rumah sih di HP. Tapi emang dulu kalau Kering musik sudah rasa, itu lagu yang selalu ada. Ketika ada orang nelpon adanya itu. Elvis suka itu. Tapi gue bingung ya, orang zaman dulu ngeliat, maaf ya Mbak Inul Daratista, Iya. kayak udah yang kayak langsung tergoyah gitu Iya kan? ininya, apa birahinya gitu Kan loh. Inul Daratista kan pernah mempersatukan bangsa Oh iya. untuk melawan Inul Daratista. Makanya di saat itu apa ya, MUI dan lain sebagainya itu termasuk ormas-ormas itu kan bersatu untuk meneruskan Inul Daratista. Kalau gue yang tahu yang dicekal sama Haji Roma Irama. Oh, itu udah mulai terkenal ya. Kalau gue gara-gara Inul berhenti dari situ gara-gara di apa ya, entah bentuknya dalam bentuk laporan atau apa, tapi sama Pak Haji Roma Irama itu berhenti berarti- tentang hal itu. Jadi goyangan mulai disedikitin gitu Iya. loh. Karena yang Gara-gara up, ngebor kan? yang up goyangan kan bukan Iya. nge-up, bukan dia yang nge-up sih, tapi yang jadi Yang jadi hype-nya patokannya, gara-gara ya. Mbak Inul itu. Mbak Inul. Mbak Inul. Tidak. Tapi di saat kecil gue belum tahu Mbak Inul sih. Gue udah tahu. Gue tahu, cuma nggak memahami dan sebagainya. Gue baru tahu isu-isu Inul tuh ya baru-baru belum. Ya, kaset bajakan itu udah ada Inul. Oh, pantesan.
yang video klipnya adalah hajatan orang. Iya. Iya kan orang dulu gak ada video klip kayaknya lo. Iya ya. Iya lo pasti video klipnya hajatan orang. Kalau enggak lagu pop-up band yang gue ingat adalah Kangen Band yang video klipnya motor track. Ih, tapi dulu Enggak ngerasainnya. enggak. Kalau udah yang ke band-band itu udah kakak gua. Oh. Kalau kakak gua di zaman yang dia Berarti itu udah lu SD ya? belum sekolah. Oh, belum sekolah. Kakak gua SD. Mbak lu udah ngedengerin musik berarti. Kakak gua SD udah dengerin musik. Sama siapa Mbak? Enggak tahu, gua nggak ingat. Tapi kalau gua SD, gua kan belum sekolah, bedanya 6 tahun. Dia udah dengerin musik yang dia di fase radio ada kaset kosong direkam. Oh ya. Nah, jadi dia nanti bisa play lagu itu lagi sewaktu-waktu. Kan dulu modelnya kayak bener kayak inbox kayak segala macem loh yang kayak di play. Nah, di situ direkam gitu. Jadi gue ngalamin yang kayak gue tahu caranya sih kayak rekam, berhenti. Kalau orangnya udah mau ngomong berhentiin, ditungguin. Nanti kalau udah agak malam di play yang lagu-lagu dia. Keren. Soalnya gue nggak mengalami karena nggak punya. Nggak mengalami. Kalau enggak gue mengalami, tapi waktu gue udah di posisi dia itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Udah zaman MP3. Iya. Zaman kita SD itu ya udah. MP3 dong. Ada belum sih? Kenapa ada lalat? Nah, terus berarti lu bener-bener ngedengerin musik yang lu menikmati musik lah. Itu dari yang lu kayak ini enjoy ngedengerin musik. SD. SMA. Nah, SD lu nggak ngedengerin musik? Iya gue denger, tapi gue ya cuma denger, nggak gue enjoyin aja. Oh, belum yang ikut bernyanyi? Belum. Ya gue apal-apal sekilas aja sih. Gue inget malah gue SD aja playlist lagu gue Justin Bieber. Gue lagu SD Cinta Segitiga, itu lagu siapa sih? Cinta Segitiganya. Kutuliskan semua cinta segitiga. Nah, lagu Titu. Lagu Titu yang gue tahu. Gara-gara Itu SD gitu ya? SD, Pak. Oh iya. Gue inget banget waktu SD itu gue masih main lompat tali. Ada yang nyanyi. Berarti lu nggak mengalami fase untuk ngefan ke band-band ST12, Ungu, Enggak. Peter Pan dan sebagainya? Enggak, gue nggak ngefans. Yang ngefans itu kakak gue malahan. Oh. Ngefans. Charlie, dia punya pacar. Gua ngefans ST12 sedikit sih lo. Charlie, gara-gara dia ngefans, pacarnya suruh potong kayak Charlie. Lu bayangin orang Charlie kayak mana rambutnya? Jadi Itachi. Iya. Kan gue yang mikir, ya udah ya kayak gitu. Gue nggak mikirnya kayak itu jelek waktu itu. Cuma sekarang ya gue, apaan sih? Kayak gitu ya udah. Jadi Itachi. Iya. Nah, terus berarti SD lu nggak terlalu menikmati musik ya? Ya menikmati biasa aja. Nyanyi kalau nyanyi enggak, belum juga. Gue belum. Gue nyanyi itu apa ya? Pure nyanyi itu SMA. Tapi kalau SMP itu ya tipis-tipis aja sih. Karena gue di keluarga yang tidak mendukung anak-anak. basicnya pendidikan. Oh ya, sama. Iya kan, sama kan. Basicnya pendidikan. Jadi yang kayak ketika lu keluar jalur jadi aneh. dan nggak pernah di-up tentang hal begitu. Tapi yang ditanya kayak lu juara berapa di kelas kayak gitu, ya kan? Organisasi ini misalnya ikut pramuka, lu ini apa, udah juara apa, lomba apa kayak gitu kan. Kayak lu ikut LCT. Nah, iya kan? Ikut LCT itu ikut ini. Nah, yang di up itu makanya gua sama musik enggak biasa aja. Iya. Sih, Gua waktu SD juga gua ngedengerin musik dan gua juga penikmat musik sebagainya, tapi secara pelaku musik enggak. Enggak sama. Gua juga kayak gitu. Enggak pelaku musik. SMP juga sama. SMP gara-gara mulai ada seni sama lu dulu kan bahasa Inggris kayak sekarang kan TOEFL itu ada listeningnya. Yeah. Nah dulu kan modelnya kayak listening yang kayak ada sebuah lagu. Nah kita sering ngisi lirik. Iya, ngisi lirik kosong gitu kan. Kayak ya udah terus gue yang mulai kayak dengerin. Oh gitu. Waktu gue SMP gue dan gue di situ mulai tahu kayak lagunya David Aguilera ya. Siapa sih? David siapa? Christina Aguilera. David Guetta. Titanium. Sebelum Titanium apa? Terus dulu Shakira ya zaman kita ya. Shakira mah 2010 tuh kita awal SMP. Ya iya mulai itu yang kayak lagu-lagu ngebeat itu dulu yang mulai nge-up.
dulu. Iya. Kok lu apa yang mendasari lu mendengarkan Avenged Sevenfold? Lingkungan. Warnet. Iya sih. Pun sekarang meme-meme yang keluar adalah Dirgat pasti kan lagu warnet. Lagu warnet, gue kan bukan anak warnet pure ya, tapi dan gue ke warnet tuh bukan main game tapi nonton YouTube dan Facebook kan. Gue kira nonton video Teletubbies. Enggak. Soalnya gue pernah banget kayaknya nonton video Teletubbies di warnet. Ini video Teletubbies adalah gitu ya. Kalau lu gak mager diedit. Nah di YouTube tuh kayaknya ada loh kayak gitu. Nah kan model apa sih? Warnet kan dilihat sama yang punya warnet. Iya. Kayaknya dilihat abis itu di lock. Oh. Tapi kan dia nggak ngomong ya, gue juga malu lah. Ya udahlah, kayaknya udah nggak bisa lagi gue ngeliat video Teletubbies. Oke. Di samping itu, yang punya warnet temennya ibu gue. Jadi kan gue kayak, ya aduh, gue takut dicepuin Iya. gitu loh, kayak ya udahlah gue Ya, nggak pasti lagi anak lah kecil, kayak iya. gitu. Udah kayak gitu. Terus mulai ya itu YouTube. Berarti YouTube lu udah nyari ke musik ya? Atau Udah. lu mendengarkan musik untuk sambil Facebookan? Iya, mendengar musik atau sambil Facebookan. Ya. Karena kan langsung ada headphone gitu kan, headset segala Dengan macam. playlist apa waktu itu yang lu ingat? Ay, apa ya, random. Kayaknya lagu band waktu SMP itu ada tapi udah mulai berkurang. Iya pak, kayaknya nggak up deh waktu itu. Iya. Nggak terlalu SD up. bener-bener SD. Apa ya? Ya gue kemana-mana sempet ngalamin bawa kaset untuk ditonton di rumahnya si ini, ayo ke rumah si ini nonton ini karena dia punya kaset kangen band kayak gitu. Video klipnya motor track tadi. Iya. Flash disk nggak sih? belum flash disk. Kayaknya gue SMP tuh flash disk udah ada yang satu folder isinya 1001 lagu. Yang nyuntik lagu. Pokoknya udah banyak banget lagu di situ. Tapi gue nggak yang model gue dengerin semua gitu loh. Cuman kayak misalnya kita lagi nongkrong, kita ada lagu apa gitu loh, dibawain ke tongkrongan aja lagu-lagunya. Setelah gue inget-inget, gue tuh mau dengerin musik karena ini juga sih. Karena di rumah ada PC yang di situ pasti bapak gue. Nah, abang gue menggunakan itu untuk ngerjain sesuatu kan. Di situ playlistnya tuh selalu disetel. Nah, ketika gue main PC itu, ketika nggak ada yang main, ya gue ngedengerin musik. Jadi musik gue musik abang gue. Gue ada cerita yang di flash di situ apa di PC ya, gue lupa. Jadi lagu, terus di situ udah ada folder misal lagu Adele, lagu ini, iya nggak sih lu kayak gitu kan? Terus itu dipindahin dari yang 1001 lagu itu dijadiin satu-satu itu. Gue nggak, misalnya dari Adele, nih, gue copy shred, pindah ke Winem. Iya. Ini yang di situ ada ungu. Apa sih ada? Nah, ada misalnya ungu, gue pindah ke Winem. Oh ya dulu playlistnya Winem ya namanya ya? Iya, Winem. Yang petir. Iya, MPT playernya. Iya. Winem. Nah, Ya, itu ya. tuh gue pun di HP bapak Masih gue. ada nggak sih Winem sekarang? Masih. Sekarang udah upgrade juga kok. Terus sekarang tuh gara-gara YouTube makin up, kayaknya sekarang nyari lagu ke Winem ya. Spotify aja kayaknya jarang. Iya. Ya. Mending gue aja kalau buka laptop ini tetap buka YouTube mau musik. Bukan video lagi di situ tuh. Nah, terus kayak gitu lah. Setelah gue inget di HP juga itu isinya udah ini gue kumpulin Justin Bieber. Iya, iya gue juga. Gue kumpulin lagu anak punk di sini kami itu. Terus dulu download di 4Share. Ini share lagu. Iya. Iya. 4Share apa sih? Staffa Band. Staffa Band. Download lagu di situ kan. Pokoknya kalau musik gitu kan ada ceritanya. Tapi belum yang gue menjiwai kayak gue Iya. musik. Tapi sebagai gitu penikmat loh. aja kan, bukan sebagai pelaku. Iya, itu udah kayak gitu. Baru di SMA sebagai pelaku. Gue SMA tuh mulai join paduan suara. Agent. Ya. Enggak. Paduan suara gini bukan? Enggak. Oh, enggak. Paduan suaranya yang masih SSTT. Enggak ada bass. Enggak ada alto bass. Enggak ada alto bass. Apa sopran alto tenor doang? Kayaknya cuma dibagi dua loh, suara cowok sama suara cewek. Oh. SMP tuh dulu. Terus ya
ya udah kayak gitu. Tapi pernah ikut lomba? Enggak, Enggak. keselnya itu gue udah lulus baru ikut lomba kan, kampret itu sekolah. SMA mana? Enggak Nggak tahu. usah. Nah, Banyak aib Juara. soalnya juara, pokoknya Iya. SMA yang juara lah. SMA yang juara lah. Nggak mungkin nggak ada yang tahu itu SMA juara. Nah, dari situ lu udah mulai seneng nyanyi nih. Gue udah mulai seneng nyanyi, gue udah mulai yang bener itu tadi, kayak buat vokal grup. Vokal grup kagak jadi. Dengan dasar apa lu ngebuat vokal grup? Paduan suara. Jadi dasarnya padahal nggak ada itu- project apa juga kan? nggak ada project apa-apa, orang-orang yang Pasti. mau. Dan orang-orang yang kenal dekat dengan sesirkel. Ya. Dan dulu tuh rencananya tuh mau nyanyiin nasyid. Oh. Nasyid kan kayak Islami banget. terus ada yang nyanyi Ya. segala macam kayak gitu kan. Nah, tapi kan versi yang kayak popnya, versi yang lebih kekinian gitu Iya. loh gitu. Soalnya kan gue juga nggak religius amat ya. Iya. Terus ya udah kayak gitu, tapi nggak jadi ya yang itu yang dulu kan film Pitch Perfect itu yang tadi, Heeh. yang di kolam renang lagunya Bruno Mars, Bruno Mars. yang itu dari situ, pokoknya dari semuanya Di saat itu udah pede banget. pede banget. Dan ada videonya? Enggak sih. Oh enggak ada. Coba ada videonya. Coba ada videonya ya, sama Adit. Oke, bagi yang nggak Oke, tahu Adit, nanti temen nanti SMA, kapan- temen SMA. nanti kapan-kapan bakal menyusul juga gua Adit. jadi tamu ya. Pokoknya sama Adit gitu. Apa yang lu dapat dari ini paduan suara SMA? Apa ya? Ketemu teman-teman yang nyanyi semua dan lain sebagainya atau Gue lebih kayak termotivasi untuk kayak lebih banyak belajar gitu loh. oh ya. Tapi bukan yang paduan suara, Paduan tapi suara. lebih untuk eksplor tentang nyanyi Mm-mm. gitu. Kalau di situ baru eksplor tentang nyanyi, gue pengen kayak vokal gitu loh. Oh, pengen iya. vokal yang kayak pengen eksplor diri gue tentang nyanyi. Tuh, kalau di SMA ya, karena kan SMA juga ya pasti anak SMA dulu banyak kegiatan lah. Iya, Entah ya, kegiatan OSIS apa lah. ya, OSIS lah ya, ini lah segala Iya. macam. Bener-bener. Tapi gue pengen lebih nge-up di Paduan suara. sendiri gitu. Oh. Yang paduan suara yang model gue pengen vokal sendiri kayak gitu. Ya akhirnya nyari ya dapetnya itu yang lingkupnya lebih kecil ya, kayak vokal grup itu. Karena nyari yang mau aja. Cari yang mau aja, karena lebih enak yang nyari yang mau aja daripada yang open recruitment segala macam kagak jelas. Dari SMA itulah yang menghantarkan lu ke kuliah. Iya, dan di SMA itu gue mulai Ngeband nyaman. pernah nggak? Kagak. Oke. Pernah deh ya? Kayaknya nggak pernah deh. Omongan doang. Untuk Belum masuk ke pernah studio jadi. juga. Belum pernah jadi gue kayaknya kalau pas itu. Berarti emang lu kan juga nggak bisa main alat musik juga kan? Oh iya, gue Dia tuh cuma keyboard aja kan? gue itu Untuk tuh tahu chord. ecek-ecek aja. Gue kayak mau belajar gitar segala macam tuh kayak nggak ada niatan gitu loh. Karena Karena gue orangnya penyendiri gak sih? ya ini kalau gue yang dapat kata-kata dari Jogi ya, dan itu menurut gue make sense. Dia mengeluarkan statement, gue lebih senang sendiri tapi gue tahu rame-rame itu asik. Iya, Nah, iya gitu. gue juga kayak gitu. Keluar dari orang yang persentasenya lebih banyak ke introvert. Mungkin gue juga mikirnya kayak gitu ya, kayak gue sendiri malah nggak improve jadi gue sendiri gitu loh. Iya. Ya gitulah ya. Ya asikin aja sih. Kalau gue karena gue lebih banyak extrovertnya, ya gue kayak cari aja kawan ngobrol aja ya. Cari aja kan gitu. Kalau gue Enggak, lebih nyaman. Sendiri tuh lebih nyaman. sendiri tuh nyaman, makanya kosan gue jauh. Kayak gue kosan Harus pakai helm gitu. harus pakai bener, harus pakai helm. Ya gimana ya Pak? Ya gue kadang juga jenuh loh sama kehidupan. Dan butuh kesendirian Dan itu. butuh kesendirian. Dan gue nggak pernah merasakan itu sih. Iya. Mungkin emang Kosan gue aja jadi base camp. iya. Dimanapun kosan gue. Iya, dimanapun